Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Kalau di dalam persilain berkata, sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Dosa dimatikan dan kasih karunia dihidupkan. Dia hidup tetapi bukan lagi ia sendiri yang hidup, kata Paulus. Pernyataan ini aneh. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ia hidup dalam menjalankan kasih karunia. Ia memiliki penghiburan dan kemenangan kasih karunia. Namun kasih karunia itu tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi dari pihak lain. Orang-orang yang percaya memandang diri mereka hidup dalam keadaan ketergantungan kepada Kristus. Dia telah disalibkan dengan Kristus, kata Paulus, namun Kristus hidup di dalam dirinya. Keadaan seperti ini berasal dari persekutuan rohani dengan Kristus, yang olehnya ia mengambil bagian dalam kematian Kristus, dan berdasarkan itu ia mati terhadap dosa. Namun ia mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, yang olehnya ia dapat hidup bagi Allah. Dia hidup di dalam daging, namun ia hidup oleh iman menurut tampilan lahiriah. Ia hidup seperti layaknya orang lain. Kehidupan sehari-harinya membutuhkan dukungan seperti orang-orang lain. Namun ia memiliki asas-asas yang lebih tinggi dan lebih mulia yang mendukung dan menggerakkan hidupnya, yaitu iman di dalam Kristus. Dan secara khusus ia menyaksikan keajaiban kasih-Nya dalam menyerahkan dirinya untuk dirinya. Selanjutnya, pernyataan adalah walaupun ia hidup di dalam daging, ia tidak hidup menurut daging. Perhatikanlah orang-orang yang memiliki iman yang sejati akan hidup oleh iman itu. Dan hal besar yang diteguhkan oleh iman itu adalah kasih Kristus kepada kita serta penyerahan dirinya sendiri untuk kita. Bukti terbesar bahwa Kristus mengasihi kita adalah penyerahan dirinya untuk kita. Inilah yang harus menjadi perhatian utama kita untuk menggabungkannya dengan iman itu, supaya kita dapat hidup bagi Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, akhirnya Rasul Paulus mengakhiri pembicaraan ini dengan pemberitahuan kepada kita bahwa dengan ajaran pembenaran oleh iman di dalam Kristus tanpa perlu melakukan hukum Taurat yang ia tegaskan ditentang oleh orang-orang lain, ia dapat menghindari dua kesulitan besar yang dihadapi oleh pendapat yang bertentangan dengan ajaran tersebut. Bahwa ia tidak menolak kasih karunia Allah seperti yang dilakukan oleh ajaran pembenaran melalui perbuatan hukum Taurat. Sebab ia menegaskan jika hal itu terjadi karena perbuatan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ia tidak menyanyiakan kematian Kristus. Sebaliknya, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka kesimpulannya adalah sia-sialah kematian Kristus. Sebab jika mencari keselamatan dengan menjalankan hukum Taurat, maka kita membuat kematian Kristus menjadi tidak ada gunanya. Sebab untuk apa ditentukan harus mati jika dapat diselamatkan tanpa kematian? Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa
dia bersandar kepada kasih karunia Allah. Dia percaya bahwa kita sudah mati untuk hukum Taurat dan hidup untuk Kristus. Amin buat firman Tuhan. Selamat malam. Galatia 2 ayat 20